sekali kita bisa ketemu di hari Minggu ini walaupun lewat YouTube. Semua sudah siap? Kita cari tempat duduk yang nyaman dan kita mau berdoa. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mulai. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau tadi malam kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji namamu. Kiranya kata-kata dalam lagu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan di dalam namamu kami berdoa. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Adik-adik tahu tema kita bulan ini apa? Betul sekali bahwa Tuhan Yesus itu tidak membeda-bedakan. Artinya mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, tidak ada yang dibeda-bedakan. Artinya kita itu semua berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus disalibkan karena kita mau mengingat kasih Tuhan yang mau berkorban buat kita semua, bahwa kita ini berharga di matanya. Kita angkat pujian ini ya, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa diampuni. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa diampuni. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa diampuni. Asik sekali bahwa Tuhan Yesus itu mati buat kita semua karena Dia cinta sama kita ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua, maka kita itu menjadi satu dalam Tuhan Yesus. Walaupun misi Yolanda mami papinya berbeda, tapi kita bersaudara dengan Eikid semua. Kita satu saudara. Wah, luar biasa. Yuk kita angkat pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengan semangat ya, tetap berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
Luar biasa adik-adik, kita semua bersaudara. Oleh karena itu setelah kita tahu Tuhan Yesus mati buat kita semua dan Dia juga menjadikan kita semua saudara, maka ada satu tugas mulia buat adik-adik Eikid dan buat miss-miss yang ada di sini, bahwa kita itu harus memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, ya. Yuk kita mau angkat pujian ini bahwa mereka perlukan kasih Kristus. Ya, kita angkat pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan, dalam tawa
Kids, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik kelas DAY, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu membawa sukacita dan menguatkan setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang tolong supaya firman Tuhan itu menjadi pelajaran buat kami hari ini dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Selama sebulan ini kita belajar firman Tuhan dengan tokoh Alkitab siapa? Ada yang tahu? Betul, kita belajar tentang Cornelius dan Petrus. Nah, minggu lalu adik-adik belajar kalau Tuhan Yesus mencintai semua bangsa, termasuk Cornelius ya. Cornelius bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang, mau yang putih, mau yang kulitnya hitam, sawo matang, suku Batak, suku Sunda, suku Manado, semua dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang Tuhan Yesus menyucikan dosa manusia. Nah adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau bercerita dulu nih. Ceritanya ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ini dia itu senang bergaya adik-adik. Siapa di sini adik-adik kelas Daud, Abraham, Yosua yang sama-sama suka bergaya? Misalnya senang difoto. Wah, kalau difoto itu gayanya banyak banget adik-adik. Nah, sama dengan anak perempuan ini. Dia itu sedang bergaya. Penampilannya selalu berbeda-beda adik-adik. Sehingga teman-temannya selalu memuji perempuan ini. Wah, keren sekali ya. Karena penampilannya setiap hari berbeda dan keren-keren. Nah, coba perhatikan adik-adik. Nih, contoh yang pertama. Wah, adik-adik keren ya gayanya. Lalu ada juga nih adik-adik gayanya anak perempuan ini. Wah, keren sekali ya, pakai kacamata. Dan ada juga nih yang terakhir nih. Nah, waduh, hebat ya adik-adik ya, penampilannya luar biasa ya. Tetapi adik-adik sayangnya barang-barang yang sering dia gunakan ternyata barang-barang tersebut adalah barang-barang milik orang lain. Waduh, dia pandai bergaya, penampilannya menarik, tapi barang-barangnya milik orang lain ya. Kadang-kadang adik-adik perempuan ini dia berdiam-diam mengambil barang punya kakaknya, mengambil barang punya adiknya, supaya dia bisa bergaya, mempunyai penampilan yang oke dan ditunjukkan kepada teman-temannya. Nah, menurut adik-adik nih, anak perempuan ini melakukan perbuatan yang benar atau salah ya? Betul adik-adik. Perbuatan anak perempuan tadi itu adalah perbuatan yang salah. Artinya kita tidak boleh tiru perbuatan anak perempuan tadi. Ia salah karena ia tanpa izin mengambil barang milik orang lain. Sama seperti orang yang mencuri ya adik-adik ya. Nah, itu tidak boleh kita tiru. Berbohong, mencuri, kemudian tidak menuruti nasihat guru, membantah orang tua, lalu curang, mengambil barang milik orang lain, itu adalah contoh-contoh perbuatan yang salah yang tidak boleh kita tiru. Sesuatu yang kita lakukan
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu disebut dengan dosa. Adik-adik, kita coba lihat di Alkitab di Yakobus 4 ayat 17. Di sana Alkitab berkata apa ya tentang dosa? Kita lihat ya, Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Nah, adik-adik, dosa itu bukan hanya sekedar membunuh, mencuri, curang, iri hati, ya. Tetapi firman Tuhan yang tadi kita baca, dosa juga ternyata ketika kita tahu yang benar, tapi kita tidak melakukannya, kita sama-sama sedang berdosa, ya. Adik-adik tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, itu disebut dengan dosa. Adik-adik, kakak punya sebuah ilustrasi nih. Coba lihat. Ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar hati. Lalu di bawahnya ada tali ya. Sekarang kita belajar tentang ketaatan. Kalau kakak perintahkan hati ini untuk turun ke bawah, lalu hati ini benar-benar turun dan ia turun sampai bawah sesuai dengan yang kakak perintahkan, berarti hati ini melakukan ketaatan atau tidak? Betul, berarti hati ini taat. Nah, contoh ini adalah contoh orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan baik sampai ia tua, bahkan sampai akhir hidupnya. Contoh yang kedua, adik-adik, lihat lagi hatinya. Kakak suruh lagi untuk turun sampai bawah ya. Ternyata hatinya tidak turun, adik-adik. Dia tetap ada di atas. Apakah hati ini melakukan ketaatan? Tidak, adik-adik, karena dia tidak melakukan apa yang kakak perintahkan, ya. Tadi kakak suruh hatinya turun ke bawah, dia malah terus di atas. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia tidak taat, dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, yang ketiga, adik-adik, ini juga sering terjadi ya dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kakak suruh hati ini untuk turun, dia turun, adik-adik, tapi turunnya hanya sedikit. Wah, apakah hati ini melakukan ketaatan? Menurut adik-adik, melakukan ketaatan tidak? Coba deh kakak suruh lagi. Turun ke bawah ya. Turun lagi adik-adik, tapi tidak sampai bawah, tidak sampai selesai. Apakah ini disebut melakukan ketaatan? Tidak. Ya adik-adik, ketaatan yang dilakukan setengah-setengah itu sama dengan ketidaktaatan. Artinya dia tidak melakukan firman Tuhan sampai selesai. Mungkin dia taat hanya ketika keadaan tertentu, adik-adik. Lagi seneng, lagi happy, dia bisa taat. Tapi ketika dia sedang mengalami kesulitan, kesusahan, wah, dia susah untuk taat dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba adik-adik adalah adik-adik yang taat, tidak taat, atau yang setengah-setengah? Jawab masing-masing ya. Ingat adik-adik, segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan itu disebut juga dengan dosa. Tahu yang benar tapi tidak melakukannya, kita juga sedang
berdosa. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang tidak berdosa? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan ini? Betul adik-adik, semua orang telah berdosa. Semua orang itu siapa saja? Adik-adik, kakak, orang tua kita, guru-guru kita semua berdosa. Lalu bagaimana ya kalau firman Tuhan berkata di surga itu tidak boleh ada dosa? Bagaimana suatu hari kelak kita bisa bersama dengan Tuhan kalau kita masih ada dosa? Nah, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Kita semua yang sudah berdosa ini, Tuhan Yesus datang untuk kita dan menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Tuhan Yesus baik tidak? Baik ya. Dia mau mati di kayu salib untuk menyucikan dosa-dosa kita. Apakah dosa kita diampuni adik-adik? Ketika kita dengan rendah hati mengakui semua dosa kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyucikan dosa kita. Seperti super kebenaran kita hari ini, Tuhan Yesus menyucikan dosa kita. Coba katakan dengan keras di rumah ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus menyucikan dosa kita. Wah, adik-adik hebat ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau membuka ayat hafalan kita. Adik-adik silakan dibuka Galatia 3 ayat 28. Ulangi lagi ya. Galatia 3 ayat 28. Bunyinya seperti apa? Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ulangi lagi ya. Galatia 3 ayat 28. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Iya, adik-adik, jadi hari ini kita belajar kalau kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kabar baiknya Tuhan Yesus datang ke dunia, ia disalib dan menyucikan dosa kita. Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kabar yang sangat indah buat setiap kami. Tuhan datang ke dunia dan menghapus dosa kami. Hari ini kami mau mengaku Tuhan untuk setiap kesalahan, ketidaktaatan, dosa-dosa yang kami sering lakukan di hadapan Engkau. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menghapus dosa kami, dan ajarkan kami menjadi anak-anak yang memiliki perubahan menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu dengan firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, Tuhan yang berkati setiap kegiatan kami berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik semua. Sampai nanti minggu depan ya. Minggu depan kita ibadah Zoom. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan memberkati. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye.